على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kitab Mukhtasarun Jiddan li Sunan Abi Dawud. Ringkasan untuk kitab Sunan Abu Dawud yang berisi 51 bab. Dan sudah kita bahas dulu hadis nomor 1 sampai dengan hadis nomor 3. Kita lanjutkan sekarang hadis nomor 4. Tafri' abwabis sutrah. Tentang sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah adalah pembatas yang diletakkan di depan orang yang sholat. An Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ja'alta, kau meletakkan, baina yadayka, di depanmu, mithla muakhiratir rahli, seperti bagian belakang dari pelana, fala yadurruka, maka tidak masalah bagimu, man marra, siapapun yang lewat, baina yadayka, di depan kamu. Maksud hadis ini adalah, kalau kita sedang sholat, maka jangan sampai ada orang lewat di depan kita pas kita sholat. Karena ini mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Nah, supaya tidak ada yang lewat di depan kita, bagaimana? Taruhlah sesuatu di depan kita pas kita sholat. Maka sesuatu ini sebagai pembatas. Itulah yang disebut sebagai sutrah. Maka sutrah itu ditaruh di depan orang yang sholat, di depannya, pas kepalanya begini. Maka orang-orang yang mau lewat silahkan lewat di sini. Tidak boleh lewat di sini. Karena kalau lewat sini berarti melanggar batas orang yang sedang sholat. Apa hukumnya meletakkan sutrah di sini? Hukumnya menurut mayoritas para ulama tidak wajib, tetapi sunnah. Sebagian kecil ulama berpendapat wajib pakai sutrah. Sehingga kalau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, berarti kalau sholat tanpa meletakkan sutrah, dia berdosa meskipun sholatnya sah. Pendapat yang saya ikuti, pendapat mayoritas ulama, yaitu sutrah hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pernah sholat beliau di Mina tanpa ada tembok yang menjadi sutrah untuk beliau. Berarti sutrah hukumnya adalah sunnah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, sutrah itu diletakkan baina yadaika, di depan engkau. Kata-kata di depan berarti zahirnya pas di depan kita. Tidak perlu dimiringkan kanan atau dimiringkan kiri. Adapun hadis yang mengatakan kalau pasang sutroh maka miringkanlah kanan atau miringkanlah kiri, jangan lurus pada kepala kamu, itu hadisnya tidak sahih. Mari kita lihat hadisnya yang tidak sahih tersebut. Ini saya tampilkan supaya kita ngerti ternyata ada hadis tentang sutroh yang tidak sahih. Maka kalau ada yang mengharuskan begitu, kita jawab enggak harus begitu karena hadisnya tidak sahih. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alahu ala hajibihil aiman, meletakkan sutrah di sisi kanan, awil aisar, atau di sisi kiri, wala yasmudu, dan tidak lurus lahu kepada sutrah tadi, somdan, dengan sebenar-benar lurus. Maka seandainya saya salat sini, berarti ditaruh di samping kanan sini atau di samping kiri, tidak di tengah-tengah. Tapi sekali lagi hadisnya derajatnya adalah dhaif. Maka karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga ya silahkan ditaruh di depan pas, nggak ada masalah. Kemudian tingginya sutrah seberapa? Mithla muakhiratir rahal, seperti bagian belakang dari pelana. Orang naik kuda atau naik onta itu biasanya pakai pelana. Nah, pelana itu ada bagian belakangnya itu yang untuk sendenan. Seperti kursi ini kan ada sendenannya nih.
Maka orang Arab kalau naik onta supaya nyaman mereka pakai sendenan begini. Nah, sendenannya itu tingginya sekitar setengah hasta ini. Ini satu hasta, nah, setengahnya. Berarti sekitar satu jengkal. Berarti maksud hadis ini adalah taruhlah sutroh di depanmu yang tingginya sekitar satu jengkal. Nah, berarti minuman ini bisa untuk apa? Sutroh. Makanya di sebagian masjid itu mereka membuat kayu-kayu sutroh tingginya sekitar satu jengkal. Kenapa? Karena mengikuti hadis ini. Semisal bagian belakang dari pelana yang tingginya sekitar satu jengkal. Pertanyaan, bagaimana kalau sutrohnya cuma kecil? Misalnya pensil ditaruh di depan, atau kacamata ini ya, ditaruh di depan sebagai sutroh. Kan ini kan tidak sampai satu jengkal, ini paling berapa ini ya? Nah, cuma dua jari saja tingginya. Apakah itu sudah cukup? Nah, di sini diperselisihkan lagi oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, tinggi sekitar satu jengkal ini tidak wajib lagi. Ini hanya sunnah. Jadi satu, hukumnya sutrah itu sendiri sunnah. Dua, tingginya sutrah sejengkal itu juga sunnah, tidak wajib. Dan saya mengikuti pendapat ini, bahwasanya tinggi satu jengkal tidak wajib. Kenapa? Karena kita temukan hadis yang menunjukkan hal itu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," kalau seseorang salat, "falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an." Silahkan dia taruh di depannya sesuatu yaitu sutrah. Fa illam yajid, kalau enggak ada barang apapun, falyansib aso. Boleh dia tancapkan tongkat. Nah, ini salat maksudnya di tempat umum ya. Kalau di masjid ditancapkan tongkat enggak bisa ya. Nah, tapi di tempat umum atau di lapangan dan sebagainya. Fa illam yajid, kalau tidak mendapatkan tongkat, falyakhutta hattan. Hendaklah dia menggaris satu garis. Nah, berarti garis itu bisa untuk sutra. Maka tidak harus tinggi satu jengkal. Namanya garis itu nggak ada tingginya ya. Digaris saja dengan pensil atau dengan kapur ya. Nah, sekarang di masjid sudah ada garis-garis soft. Ini boleh kita jadikan sebagai sutra. Seperti tadi setelah saya sholat maghrib, karena saya musafir, maka saya jamak qashar dengan isya. Nah, saya tidak pakai sutroh apa-apa, nggak masang. Kenapa? Di depan saya sudah ada garis sutroh. Sehingga itu sudah cukup bagi saya. Tapi saya jujur, hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Menurut Syekh Albani, hadis ini dhaif. Tapi menurut Ibnu Hajaril Asqalani, hadis ini hasan. Syekh Albani itu ulama kontemporer, ulama baru. Syekh Ibnu Hajar itu ulama kuno dulu. Nah, saya cenderung kepada pendapat ulama kuno daripada pendapat ulama baru dalam kasus ini. Sehingga saya mengikuti pendapat yang mengatakan ini hadisnya sahih, bisa dijadikan sebagai dalil bahwa garis itu sudah cukup untuk menjadi sutroh. Terus kalau pakai garis, garisnya bentuknya gimana? Apakah lurus ke depan begini? Seperti sutroh kan lurus gini kan? Nah, apakah garis itu juga lurus begini? Ataukah melengkung begini? Nah, ini diperselisihkan lagi oleh para ulama. Tapi karena Nabi tidak menentukan bagaimana garisnya, maka bebas garisnya bagaimana. Garis gini-gini juga boleh, garis lurus juga boleh, melengkung juga boleh, balik gini juga boleh, lurus juga boleh, semuanya boleh. Yang penting ada sutroh atau pembatas, karena tujuannya supaya orang tidak lewat di depan kita. Terus di sini Nabi katakan, kalau kamu sudah pasang sutroh, tidak masalah kalau ada orang lewat. Berarti kalau kita tidak pasang sutroh, kemudian ada orang lewat di depan kita sholat, itu berarti bermasalah. Nah, masalahnya apa? Kalau ada orang lewat di depan kita, padahal kita sedang sholat, diperselisihkan lagi oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan, masalahnya adalah sholatnya jadi berkurang pahalanya karena berkurang khusyuknya. Kita sedang sholat, dilewati orang, mengurangi khusyuk ini. Nah, khusyuk itu mempengaruhi pahala sholat. Semakin khusyuk, semakin pahalanya besar. Sehingga madorotnya adalah khusyukmu jadi berkurang. Nah, sebagian kecil ulama mengatakan, kalau dilewati, maka sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Ini saya nggak pakai pendapat ini. Karena terbukti dari kasus-kasus yang ada di masa Nabi SAW, ada yang kelewatan, kemudian ternyata
sholatnya tidak diulangi, menunjukkan bahwa sholatnya tidak batal. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa batas orang sholat itu membuat sutrah? Para ulama katakan, sebutuh dia sujud atau dia sholat. Ini 3 tegel, ini sudah cukup untuk orang sholat. Nah, maka kalau pasang sutroh jangan jauh-jauh. Misalnya panjenengan sholat di soft paling belakang, tapi sutrohnya ditaruh di sini. Nah, ini nggak benar. Antara orang sholat dengan sutroh terlalu jauh, salah. Kalau dia pasang sutroh terlalu jauh, sementara kita mau lewat tidak ada tempat, maka berarti yang salah orang sholatnya. Kita boleh melewati dia, yang penting jangan di tempat area dia perlu untuk sujud. Kalau dia perlunya 3 tegel, ya sudah. Kita berikan dia 3 tegel, setelah itu tegel yang keempat, kelima kita lewati, nggak apa-apa. Salah dia sendiri, tidak pasang sutroh, atau sutrohnya terlalu jauh. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang nekat lewat di depan kita, padahal kita sudah pasang sutroh, bagaimana sikap kita? Hendaklah kita tolak dengan tangan begini. Tangannya ditempelkan pada dada atas dia. Nah, begini. Bukan kepalanya gini, bukan. Dada. Mari kita lihat dalilnya. Falyadfa'hu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi." Kalau seseorang salat pasang sutroh kemudian ada orang ingin lewat, falyadfa'hu, maka hendaklah dia menolaknya. Dalam hadis yang lain, falyadfa'hu fi nahrihi, hendaklah dia menolak pada bagian dada atas. Nah, berarti begini, pas nih. Pas posisi tangan kita. Dan para ulama mengatakan tidak usah maju-maju untuk menolak itu. Posisi kita berdiri seberapa, ya kita nolaknya segini aja. Kalau sudah kita tolak begini, dia masih lewat tapi di sini. Enggak usah ditarik begini, enggak usah. Karena kita sudah apa? Melakukan penolakan. Enggak usah dijambak rambutnya gini, enggak usah. Tapi penolakan sesuai dengan tangan kita. Panjang tangan kita seberapa. Karena orang sholat itu dituntut untuk khusyuk. Kalau dia jambak orang atau dia apa, lari-lari ke sana, itu enggak khusyuk. Nah, maka khusyuknya ya lurus berdirinya, tolak begini. Dia paham, kemudian balik, alhamdulillah. Kalau dia tidak paham terus melewati tangan kita, ya sudah. Itu bukan urusan kita lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sutrah seperti ini fungsinya, intinya satu, supaya salat kita khusyuk. Maka banyak hadis bicara tentang aturan-aturan salat, sebenarnya muaranya satu, bagaimana supaya salatnya khusyuk. Jadi disuruh pakai sutroh supaya khusyuk. Disuruh kalau datang ke masjid jangan bawa bau-bau yang tidak enak supaya khusyuk. Di masjid nggak boleh rame-rame supaya khusyuk. Kalau pas panas dahsyat maka ditunggu sampai panasnya agak mendingin, agak berkurang supaya khusyuk. Kemudian sholat berjamaah disuruh untuk rapat supaya setan tidak masuk. Karena kalau setan masuk maka mengurangi khusyuk. Nah, ini semuanya khusyuk. Karena itu dari sini kita bisa ambil pelajaran betapa pentingnya khusyuk dalam sholat. Sampai Nabi membuat aturan banyak sekali. Tujuannya satu, khusyuk. Nah, kalau kita paham seperti ini, maka kita akan berusaha bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat. Maka sebelum sholat paling bagus menurut saya doa sama Allah. Ya Allah, saya minta khusyuk. Karena apa? Khusyuk itu Allah yang berikan kepada kita dalam hati kita. Sehingga bisa sholatnya fokus. Nah, maka apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih khusyuk. Ini saya buktikan bahwa khusyuk itu adalah rohnya sholat. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pentingnya khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, yaitu masuk surga orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Berarti inti salat khusyuk, karena disebutkan khusyuk bukan yang lain. Allah tidak mengatakan orang yang dalam salatnya lama, enggak.
Ini ada orang sholat lama tanpa khusyuk. Dengan orang yang sholatnya tidak lama tapi khusyuk. Ini lebih utama yang tidak lama tapi khusyuk. Lebih utama lagi seperti Nabi. Lama plus khusyuk. Nah, itu lebih utama lagi. Ya. Karena lama itu juga ada fadilahnya. Kemudian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sudah terkenal, tapi nggak apa-apa kita tampilkan terus supaya orang hafal. Inna rajula la yansharif. Sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya, ternyata hanya dicatat 1/10-nya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau separuh. Dicatat oleh Allah salat itu hanya separuh. Kenapa? Khusyuknya cuma separuh. Salat 10 menit, khusyuknya 5 menit, dicatat 5 menit. Yang 5 menit ini tidak ada nilai pahalanya, tetapi menggugurkan kewajiban kita melakukan salat. Salat subuh 10 menit, khusyuk 5 menit. Nah, maka nilai pahalanya 5 menit. Adapun 5 menitnya ini sudah menggugurkan kewajiban salat subuh. Enggak harus diulangi, enggak harus. Tetapi apa? Tidak ada fadilahnya. Kita lanjutkan bab kelima. Tafri' abwab istiftahis shalah. Bab tentang doa pembuka salat. An Salimin dari Salim, an abihi dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar, qala dia mengatakan, raaitu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, apabila membuka salat, memulai salat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya. Sampai apa? Hatta yuhadhiya, sampai sejajar mangkibaihi, kedua pundaknya. Jadi salat itu ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Mengangkat tangan setinggi pundak. Dalam hadis yang lain setinggi telinga. Sebagian ulama kemudian menggabungkan karena hadisnya sama-sama sahih maka dikompromikan. Komprominya gimana? Berarti bagian atas telapak tangan ini setinggi telinga, bagian bawah telapak tangan ini setinggi pundak. Berarti totalnya ada 3 cara. Cara pertama setinggi pundak, cara kedua setinggi telinga, cara ketiga dengan menggabungkan dua hadis tadi berarti tengah-tengah antara keduanya. Kemudian ketika mengangkat tangan ini, jari-jarinya normal. Tidak dirapat-rapatkan begini, tidak dipenggang-penggangkan begini, tapi normal saja. Maka kondisi jari ada 3 macam di dalam salat. 1, normal. 2, dirapatkan, yaitu ketika sujud, supaya lurus ke arah kiblat. 3, direnggangkan, yaitu ketika rukuk, supaya lebih tegap di dalam memegang lutut. Supaya nggak kusut. Nah, maka 3 cara telapak tangan. Kemudian mengangkatnya ini, rofa'a, mengangkatnya ini boleh 3 cara. Boleh mengangkat dulu, setelah terangkat baru Allahu Akbar. Boleh bersamaan Allahu Akbar. Boleh juga setelah mengangkat, kemudian baru takbir. Jadi takbir dulu boleh, mengangkat dulu boleh, bersamaan juga boleh. Kalau mengangkat dulu, nah berarti diangkat. Setelah terangkat baru Allahu Akbar. Atau takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian baru angkat. Apa hukum mengangkat tangan ini? Ini mengangkat tangan termasuk sunnah salat. Sehingga kalau ada orang salat tanpa mengangkat tangan, salatnya masih sah. Kenapa? Hanya sunnah. Tapi takbirnya ini wajib. Sehingga kalau dia salat tanpa menggerakkan mulut, maka salatnya tidak sah. Dan saya ternyata kaget juga saya. Sebagian orang bertanya kepada saya, ada orang sholat tapi bibirnya diem, tapi mengangkat tangan. Oh, ternyata ada yang gitu. Itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia belum baca takbir. Oh, hati saya sudah baca. Nggak cukup. Itu bukan membaca, itu membatin. Membaca itu perbuatan mulut. Allahu Akbar. Maka harus bergerak. Kalau mulutnya sudah bergerak, sah. Tapi kalau hatinya saja yang bergerak, mulutnya diam, tidak sah. Kemudian, kapan juga mengangkat tangan? Wa idza arada ay yarka', juga ketika hendak rukuk. Yarhamkallah. Wa ba'da ma yarfa', dan setelah mengangkat ra'sahu, kepalanya minar rukuk, dari rukuk. Wa qala Sufyan marratan wa idza rafa'a ra'sahu.
Wa aktsaru ma kana yaqul wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' sama. Wala yarfa'u yad, dan beliau tidak mengangkat tangan bainas sajdatain, di antara dua sujud. Jadi maksudnya salat itu ada tempat mengangkat tangannya, ada tempat tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan kapan? Pertama ketika memulai salat. Yang kedua ketika akan ruku'. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku'. Berarti tiga. Apakah ada mengangkat tangan yang lain? Ada dalam hadis yang lain, yaitu setelah at-tahiyat awal, kalau ingin bangkit kepada rakaat ketiga, maka takbirnya ngangkat tangan lagi. Nah, berarti ada 4. Di sini disebutkan, beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Artinya setelah sujud, untuk duduk, ini tidak perlu angkat tangan. Demikian juga setelah duduk untuk sujud, ini tidak perlu angkat tangan. Pertanyaannya, kalau dari berdiri menuju sujud, apakah angkat tangan ataukah tidak? Tidak juga mengangkat tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Maka ringkasnya, mengangkat tangan itu ada 4 tempat, yang lain-lainnya tidak pakai mengangkat tangan. Tapi saya ingin jujur. Ada sebagian hadis mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap naik dan setiap turun angkat tangan. Kullama khafadha wa rafa'a. Beliau mengangkat tangan setiap kali rafa'a, mengangkat, wa wada'a, dan turun. Berarti mau sujud juga angkat tangan, duduk juga angkat tangan, sujud lagi juga angkat tangan. Ada hadis mengatakan begitu. Tapi saya jawab, hadis itu oleh banyak ulama dianggap dhaif. Kenapa? Karena hadis yang sahih, kalimatnya tidak begitu. Tetapi kalimatnya, kana yukabbir. Nabi itu bertakbir, kullama rafa'a, setiap naik, wa kullama wada'a, dan setiap turun. Jadi yang setiap naik turun itu bukan angkat tangannya, tapi apa? Takbirnya. Pas mau sujud, Allahu Akbar. Pas berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Tapi tanpa angkat tangan. Tapi ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Sehingga kalau panjenengan melihat ada orang sholat dari awal sampai akhir, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, ya biarkan. Kenapa? Dia mengamalkan hadis yang menurut dia sahih. Tapi untuk kita nggak usah apa? Nggak usah angkat tangan. Karena apa? Hadisnya tadi banyak ulama yang mendhaifkannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hadis yang keenam. Tafri' abwabir ruku' was sujud. Bab-bab tentang ruku' dan sujud. An Mus'ab bin Sa'din qala, "Shallaitu, saya salat ila janbi abi, di samping bapak saya yaitu Sa'ad. Faja'altu, maka saya berbuat, saya meletakkan yadaya, kedua telapak tangan saya, baina rukbatayya, di antara kedua lutut saya. Ini maksudnya pas saat rukuk. Fanahani an dzalik, maka beliau melarang saya dari hal itu. Fa'udtu, maka saya ulangi lagi melakukannya. Faqala, maka bapakku mengatakan, la tasna' hadza, kamu jangan melakukan seperti itu. Fa inna, karena sesungguhnya kami, kunna, dulu kami, naf'alu, melakukan juga. Fanuhina, lalu kami dilarang, maksudnya oleh Nabi, andalika, dari perbuatan itu. Wa umirna, dan kami disuruh, yaitu oleh Nabi, an-nadha'a, untuk meletakkan aidiyana, telapak-telapak tangan kami, ala rukabi, di atas lutut-lutut. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa ketika kita ruku, maka caranya adalah telapak tangan berada di lutut. Sebagian orang itu ditaruh di bawahnya lutut. Dia apa itu? Betisnya. Itu salah. Alasannya katanya karena apa ini tangan saya ini panjang. Kalau dipaskan lutut, nanti posisi rukuk saya itu nggak lurus, tapi naik begini. Nah, maka jawabnya adalah, betul, posisi rukuk itu punggungnya disuruh lurus. Kalau tangannya panjang, maka caranya agak dipenggangkan. Nih. Jadi tetap ini telapak tangan di lutut, tapi supaya punggungnya lurus, maka agak dipenggangkan tangannya. Jangan kemudian tangannya diturunkan, nggak sesuai sunnah. Tapi apakah sah? Ya sahnya sah. Tapi apa? Tidak sesuai sunnah. Kemudian dulu, di awal-awal Islam, tata cara ruku adalah yadaya baina rukbadaya.
Dua telapak tangan ditaruhkan di antara lutut. Nah, saya praktekkan gitu. Ini sholat zaman awal-awal Islam dulu. Allahu Akbar, rukuk. Ya, begini. Enak bener, Pak. Allahu Akbar, rukuk. Ini lutut, ya. Nah, ini kedua telapak tangan taruh di tengah. Itu di awal Islam. Tapi kemudian oleh Nabi diganti. Ya. Salatnya jangan gitu lagi. Salatnya sekarang diganti telapak tangan di lutut, dipenggangkan. Nah, maka oleh bapaknya ini terus dilarang. Sekarang jangan gitu. Itu dulu dilakukan di awal Islam, tapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, kenapa dilarang? Nah, bisa jadi sebabnya adalah karena kurang menunjukkan kekhusyukan. Bisa jadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ternyata dalam tata cara sholat itu ada perubahan hukum. Dulu caranya begini, kemudian oleh Nabi diganti. Ada. Contoh yang lain misalnya, dulu sholat tidak menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, tapi menghadapnya ke arah sebaliknya, Baitul Maqdis. Jadi ini kan Madinah, ini Mekah ya, ke arah utara itu Madinah. Maka dulu Nabi SAW, kalau beliau sholat, itu menghadapnya bukan ke arah Ka'bah, tapi ke arah sono, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis salah apa utaranya lagi. Maka beliau sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Begitu apa namanya Allah menurunkan kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, maka sholat Nabi berarti berubah balik total. Yang dulunya ke arah utara, kemudian menghadap ke arah selatan, ke arah Ka'bah. Contoh yang lain, bahwasanya di dalam sholat itu ada perubahan hukum. Para sahabat Nabi berkata, Kunna adalah kami dulu, natakallam fi sholat. Kami biasa ngobrol pada saat sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatih. Sambil sholat, sambil menyampaikan keperluannya. Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah selesai. Gue bersolat meh neng di. Meh atau warung ngendi, mampir ngendi. Nah, ngobrol biasa. Yang penting jangan keras-keras sehingga mengganggu bacaannya imam. Bisik-bisik nggak apa-apa. Nah, dulu di awal-awal Islam boleh. Sampai kapan? Sampai Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Salatlah dalam keadaan diam. Nah, habis turun ayat ini tidak boleh ngomong dalam salat. Kalau nekat ngomong gimana? Batal salatnya. Allahu Akbar. Kemudian ada orang bersin. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kita jawab, Yarhamukallah. Batal salat kita. Kalau yang bersin tidak batal. Kenapa? Dia ngomong sama Allah. Alhamdulillah. Yang membatalkan itu kalau ngomong sama orang. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Berarti saya ngomong sama orang itu tadi. Nah, batal salat saya. Kalau yang bersin kemudian menjawab doa saya, apa namanya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, batal salatnya. Saya sedang salat, ada teman datang, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Batal salat saya. Maka kalau sedang salat ada orang salam, cara jawabnya dengan cara begini. Telapak tangan diangkat, nah ini isyarat bahwa saya sudah jawab salammu. Tapi saya nggak jawab dengan ucapan karena sedang salat. Nah, pakai isyarat tangan boleh. Tapi kalau pakai dengan ucapan, batal salatnya. Pertanyaan, bagaimana kalau menjawab pertanyaan orang ketika kita sedang sholat, tapi menjawabnya dengan membaca ayat Quran? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, kalau kamu jawabnya dengan membaca ayat Quran, maka tidak batal. Karena yang kamu baca itu ayat Quran. Berarti sama dengan kamu seperti orang sholat baca ayat Quran. Sebagian lagi mengatakan, ya batal. Karena meskipun yang kamu baca ayat, tapi tujuan kamu untuk menjawab. Misalnya nih, ya, ada seseorang bertanya kepada kita, apakah kunci kamu bawa? Kemudian kita membaca surat Al-A'raf ayat 44. Qalu na'am.
Na'am itu artinya yo. Nah, kita pas sholat ditanya, kunci kamu bawa ya? Qalu na'am. Batal nggak ini? Nah, sebagian ulama katakan batal. Sebagian lagi mengatakan nggak batal membaca ayat. Saya pribadi cenderung pendapat yang mengatakan batal. Kenapa? Meskipun dia baca ayat, tapi niatnya bukan baca ayat. Sementara Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan manawa, apa yang dia niatkan. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, kamu niatnya apa? Niatnya jawab. Ya, berarti jawab. Sama dengan orang sujud. Sujud kan dilarang baca Quran kan? Tapi kalau kita pas sujud membaca Rabbi zidni ilma, niatan kita doa, nggak masalah. Tapi kalau pas sujud niatannya membaca ayat Rabbi zidni ilma, nah di situ salah, dilarang oleh Nabi. Kalau niatannya bukan membaca ayat, tapi niatannya berdoa, nggak ada masalah. Pas sujud kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak? Niatnya dulu. Niatmu apa? Niat saya doa. Nah, boleh. Niatmu apa? Membaca Quran? Enggak boleh. Jelas ya? Ini pendapat yang saya pakai. Ya. Tapi boleh saja kita memakai pendapat yang membolehkan kalau terpaksa. Pernah ulama Madinah namanya Syekh Ali Hudhaifi. Beliau ngimami di Masjid Nabawi, kemudian bacaannya salah. Terus yang membenarkan tuh banyak orang di belakang. Kalau yang membenarkan banyak orang, itu suaranya jadi nggak jelas, Pak. Sehingga beliau pengen mendengar ini jani yang salah yang mana. Nah, tapi maka beliau baca ulangi lagi ayatnya. Ternyata disalahkan lagi bareng-bareng. Beliau nggak dengar apa. Maka beliau membaca ayat ini. Qalu na'am. Nah, qalu na'am itu kalau dalam bahasa Arab ketika orang tidak mendengar itu maksudnya apa? Gitu, ya. Nah, maka beliau membaca ayat ini. Qalu na'am. Kemudian ada satu orang yang mengeraskan suaranya. Nah, baru bisa beliau apa namanya? Membaca ayat yang benar. Ini kalau terpaksa begitu nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Atau bisa jadi Syekh Hudhaifi tadi apa? Mengikuti pendapat yang membolehkan. Kalau tidak terpaksa nggak usah lah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan bab yang ketujuh, karena ini bab tentang Jumat ini lebih baik kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Ini tentang masalah rukuk ini disebutkan di sini bab rukuk dan sujud. Kenapa digabungkan antara rukuk dan sujud? Karena rukuk dan sujud itu sama-sama kondisinya sedang membungkuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukuk dan sujud itu seringkali digandengkan. Dalam Al-Qur'an juga kita temukan. Allah mengatakan wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Surat Ali Imran ayat 43. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Wasjudu warka'u, sujudlah dan rukuklah. Fadilah sujud dan rukuk sama, yaitu menggugurkan dosa. Mari kita lihat hadisnya. Atiqaihi. Orang kalau sedang sholat, dosa-dosanya ditumpuk di atas pundaknya. Ketika rukuk sujud, maka gugurlah dosa-dosanya dari pundaknya tadi. Bidunubihi. Innal abda idza kana yusalli. Seseorang hamba kalau sedang sholat, utiya bidunubihi kulliha, dosa-dosanya didatangkan semuanya, fawudi'a ala ra'si, ditaruh di atas kepala, wa ala atiqai, dan di atas dua pundak. Fakullama raka, tiap kali rukuk, au sajad ataupun sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosanya berguguran darinya. Hadis riwayat Tabarani. Nah, maka pas kita rukuk, itu tolong supaya tambah khusyuk, bayangkan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Kemudian ketika kita sujud, bayangkan dua hal. Pertama, dosa kita digugurkan oleh Allah. Yang kedua, ini sujud kondisi paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau doa pas sujud itu paling mustajab. Makanya Rasulullah ketika beliau berada di padang mahsyar, umat manusia semuanya di padang mahsyar, di akhirat kelak. Kemudian dibiarkan oleh Allah sehingga semuanya kepanasan karena matahari sangat dekat di atas kepala.
Maka Rasulullah minta doa kepada Allah supaya diberikan syafaat untuk seluruh manusia. Cara doa gimana? Sujud. Setelah sujud, kemudian muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dahsyat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat, berikanlah kami ini kelonggaran, jangan dibiarkan di padang mahsyar begini. Nah, akhirnya oleh Allah kemudian disegerakan hisabnya. Yang masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Nah, Nabi sujud dulu. Kenapa? Karena ini posisi paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada masalah besar, mari kita ingat-ingat kondisi Nabi pada saat di mahsyar itu, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, pas sujud doalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Terutama kalau disertai dengan menangis. Ini lebih cepat doanya terkabul sesuai pengalaman orang-orang yang melakukan. Salah satunya teman saya yang mengikuti daurah menghafal Quran 40 hari. Dia katakan, kalau sudah menghafal satu halaman susah, tidak nyantol-nyantol, maka beliau tutup mushaf Quran. Pikirannya sudah apa? Lelah. Maka dia sholat 2 rakaat, doa kepada Allah sambil nangis-nangis. Kata dia, kalau saya sudah doa nangis, Allah ngerti tetesan mata saya, tetesan air mata saya, maka setelah itu dibuka halaman yang tadi susah dihafalkan, itu mudahnya seperti mudah ngapalkan Fatihah. Ini cerita teman, bukan pengalaman saya. Dan saya lihat orangnya jujur, bukan orang yang bohong atau orang yang mengada-ada. Maka ini satu pengalaman yang sangat baik untuk kita ambil pelajaran darinya. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan sisa waktu, kalau ada pembahasan dipersilahkan.